Halo teman-teman Hiburi, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat bare roots tanaman pohon anggur. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti ini? Kalau pernah, maka saatnya membuat bare roots. Bare roots tanaman pohon anggur adalah teknik memisahkan tanaman pohon anggur dari media tanam pada saat kondisi tanaman anggur dorman atau tidak tumbuh. Pembuatan bare roots tanaman pohon anggur biasanya dilakukan pada musim salju, di saat tanaman anggur sedang dorman atau berhenti tumbuh. Namun kalau di Indonesia kita hampir tidak menemukan kondisi dorman tanaman anggur. Jadi kita sebut saja ini bukan bare roots, tapi adalah dongkelan pohon anggur. Jenis pohon anggur yang akan saya dongkel adalah jenis akademik yang waktu itu pernah berbuah, namun karena menghalangi jalan, jadi terpaksa saya dongkel saja pohon akademik ini, biar nanti saya akan pindahkan ke tempat yang lain. Lakukan pemotongan sekitar 2-3 mata tunas dari pangkal batang primer, sehingga nanti kemungkinan tunas yang tumbuh bisa sampai 2 atau 3 mata tunas. Tunas atau cabang yang masih muda baiknya dipotong saja, biar nanti tumbuhnya dari cabang-cabang yang sudah tua. Sisakan 2-3 mata tunas. Karena banyak teman-teman yang masih bilang bare roots, ya udah, nggak apa-apa kalau mau bilang bare roots juga boleh. Saya sih lebih suka bilangnya dongkelan ya. Karena kalau bare roots itu diambilnya biasanya pada saat dorman, bukan pada saat masih tumbuh. Di Indonesia sendiri biasanya pembuatan bare roots atau dongkelan itu gunanya untuk memperingan paket supaya tidak terlalu berat. Hampir aja kena, aduh. Karena kalau pakai media tanam kan bisa sampai 5 kiloan ya kalau ukurannya agak besar. Kalau bare roots yang dari luar negeri biasanya bisa tahan sampai 3 bulan sebab kondisinya dorman. Nah, kalau buatnya di Indonesia jangan berharap ya 3 bulan bisa selamat. Kalau kirim itu bisa tumbuh seperti tunas toge. Jadi harus hati-hati kalau ngirim bare roots yang kondisinya itu tidak dorman. Ini sekalian panen cutting ya, jadi bisa kita tanam nanti. Bagi teman-teman yang memangkas pohon anggur, bisa pergunakan daun anggurnya menjadi kompos yang bagus untuk tanaman anggur itu sendiri. Jadi dikumpulin, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sebelumnya saya pernah membahas juga tentang membuat kompos dari daun atau rumput. Jadi nanti bisa lihat ya video sebelumnya. Ya, walaupun ditanam di dalam pot, namun tumbuhnya sangat subur sekali jenis akademik ini. Biasa aja tuh, tunasnya sampai ke sana-sana ya. Ini memang sangat subur sekali dan juga tahan terhadap jamur. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, kalau daunnya itu bersih dari jamur dan atasnya tidak ada greenhouse. Ini langsung, kalau misalkan kena hujan ya kehujanan, kalau kena panas ya kepanasan. Ya begitulah.
Ya, ini adalah hasil pemangkasannya dan ini adalah potnya. Ukuran pot 35 cm ya diameternya itu. Dan di bagian bawahnya itu ada lubang sebesar kelingking ya, jadi hanya satu lubang saja. Memang di sini ada kemungkinan tembus juga nih akarnya. Sebab kalau saya melihat tunas sebanyak ini dengan daun yang sangat lebat dan juga hasil pembuahan kemarin, saya sih curiga kalau akarnya ini nembus sampai ke bawah. Selanjutnya diberikan fungisida. Saya menggunakan fungisida sistemik karena ini sistemik, jadi saya tidak perlu merendam full, cukup saya semprotkan saja, ini sudah cukup. Lalu potnya dipecahkan, sisa tinggal pohon akademiknya saja. Terus kita siramkan menggunakan air. Kalau bisa airnya agak kencang ya, biar mempermudah dalam melepaskan tanah-tanah atau media tanam yang menempel pada tanaman anggur. Ya, kita bisa menggunakan bantuan tangan untuk mempermudah, tapi jangan terlalu tarik ya. Slow saja sambil kita siram-siram. Ya, memang baiknya itu menggunakan semprotan yang kencang ya, jadi lebih cepat nantinya proses pemisahan antara tanaman dengan media tanam. Ya, kita bisa angkat-angkat kemudian turunkan lagi ya supaya cepat rontok ya tanahnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini akarnya tuh ya, sudah sebesar apa ini ya, jempol kaki nih tuh ya. Ini nih yang bagian nembus nih, yang bagian nembus tuh ya, jadi itu nembus di tengah itu bercabang dua ya. Ini besar sekali nih, akarnya sudah sejempol kaki ya, jadi bagian bawahnya lubangnya sampai retak ya. Jadi apa ya, ini akarnya besar sekali ya, makanya kelihatannya kok banyak banget gitu rantingnya. Saya sih sudah curiga kalau ini nembus sampai ke bawah tanah nih. Kita lakukan seleksi akar, jadi akar-akar yang serabut kita potong, terutama akar-akar yang berwarna kehitaman ya, atau akar-akar mati kita gunting saja. Kita sisakan akar-akar besar saja ya. Ya, nanti akarnya ini akan bercabang, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Kalau akarnya yang besar dipotong pun juga tidak mengapa kalau pohon anggur, sebab nanti dia akan menjadi lebih bagus lagi. Bahkan saran saya, yang serabut-serabut itu semuanya dihilangkan ya, disisakan yang besar-besar saja ya, yang kelihatan tuh seperti akar tunggang, yaitu kita sisakan. Yang serabut-serabut yang hitam itu semuanya kita gunting ya, kita buang supaya nanti bisa lebih banyak lagi akarnya ya, lebih banyak cabang akarnya di bawah. Kita bersihkan lagi dengan air, sambil kita bersihkan dilihat-lihat lagi ya, apakah masih ada akar serabut atau akar mati yang masih menempel. Jadi harus kita gunting ya, kita sisakan yang besar-besar saja. Malah yang besar-besar juga ujungnya baiknya kita potong ya, supaya nanti bisa lebih banyak lagi cabangnya. Saya sebenarnya lebih menyarankan kalau dekat baiknya sih beli langsung sama media tanamnya ya, jadi jangan dibuat bare roots seperti ini, kecuali memang jaraknya jauh terus butuh pengiriman ya, terpaksa ya kita beli dalam kondisi bare roots, atau kita mah sebutnya dongkelan aja lah ya. Jadinya seperti ini. Ya, jadinya ada akar besar satu, kemudian dia ada cabangnya di bawah tuh dua, dan di akar besar itu juga muncul banyak akar-akar juga besar. Dan yang serabut-serabutnya sudah saya gunting-guntingin ya.
Ini insya Allah sih udah nggak ada lagi yang akar-akar serabut atau akar-akar mati ya. Jadi ini kondisinya akarnya sudah kondisi akar yang sehat semua insya Allah ya. Teman-teman bisa lihat di sini akar-akarnya berwarna coklat terang ya, tidak ada yang berwarna hitam. Baik teman-teman, demikian dulu pengalaman saya mendokel pohon anggur. Mudah-mudahan ini bisa sukses buat teman-teman semua ya. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalam.